wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Meskipun pagi ini agak mendung dan ada sedikit masalah tadi, semoga kita tetap lancar dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Amin. Oke, sebelum itu mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa sama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, setelah itu Ibu akan ngecek kerapian kalian terlebih dahulu. Di sini kerudungnya yang belum rapi, seragam yang laki-laki, seragam yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Dirapikan. Sampah yang masih ada di bawah bangku jika masih ada silakan dibuang terlebih dahulu. Kaos kaki pakai hitam semua? Ya. Mana kaos kakinya? Oke, sudah? Jika begitu Ibu akan mengabsen ya. Ya, Bu. Ahotibul Umam Dofir, Adelia Nurwahyuniari, Ada Bu. Ahadiana, Sakit. Ainur Rohma, Hadir. Awi Tamaro, Hadir Bu. Desi Wahyuni, Dewi Masito, Hadir. Eka Anggi Yuda, Hadir. Hasna Maulida Aprilia, Hadir Bu. Hikmatul Ilmi, Sakit. Hadir. Qurrata Ayun, Hadir. Rizky M, Hadir, Bu. Rosidi, Hadir. Salman Taufik, Hadir. Bakiatur Rizkia, Hadir. Yusuf Maulana Imron, Hadir. Nur Hasana, Hadir. Deviana, Kesurupan. Ya sakit ya. Makanya di sini kan teman kalian ada yang sakit, banyak yang sakit. Sekarang itu musim pancaroba, gitu ya. Karena musim pancaroba kalian kita semua itu harus menjaga kesehatan. Jangan sampai karena sakit kita jadi tidak bisa belajar, berkumpul dengan teman-teman, bersekolah seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan memulai pelajaran saat ini ya. Oke, sekarang pelajaran PKN. Ibu ingin flashback pelajaran yang kemarin. PKN pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin. Lupa. Rupanya kena. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Coba, apa itu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Ada yang masih ingat? Sombong. Masa sudah lupa baru minggu kemarin?
Coba, apa perlindungan hukum? Masa sudah lupa sih? Gini, di sini perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat hukum seperti apa? Oke, kemarin belajar tentang apa saja yuk? Perlindungan hukum diberikan kepada siapa saja? Semua bu. Ya, perlindungan hukum diberikan kepada lembaga penegak hukum di Indonesia apa saja? Lupa semua? Lupa. Oke, jadi lembaga perlindungan hukum di Indonesia itu ada lagi kepolisian, kejaksaan, ada hakim, kehakiman, kekuasaan kehakiman, seperti itu ya. Makanya di rumah itu dipelajari kembali. Oke, itu adalah pelajaran yang minggu lalu. Oke, setelah itu di sini ibu akan melanjutkan pembelajaran. Tapi terlebih dahulu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dinamika pelanggaran hukum dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum dengan benar. Yang ketiga, menganalisis partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Dan yang keempat, menyaji hasil analisis, hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan penuh tanggung jawab. Jadi itu harapan pembelajaran pada hari ini, tujuan dari pembelajaran hari ini. Begitu ya. Selanjutnya untuk teknik penilaiannya, di sini ibu akan menilai dari 3 faktor. Yang pertama dari penilaian pengetahuan, yang kedua dari penilaian keterampilan, dan yang ketiga dari penilaian sikap. Pengetahuan, ibu akan menilai kalian dari pengisian LKPD yang ibu akan ibu akan bagikan nanti. Untuk penilaian keterampilan, ibu akan menilai dari kemampuan kalian menyampaikan pendapat nanti, karena akan ibu minta untuk presentasi, seperti itu ya. Selanjutnya untuk sikap adalah sikap kalian. Apakah kalian berbahasa yang baik dan benar, suka mengganggu temannya atau tidak, kerapian kalian dan lain sebagainya, itu termasuk pada penilaian sikap. Oke, dipahami di sini untuk penilaian? Masih semangat? Masih. Mungkin tadi masih shock, tapi kita harus tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik, begitu ya. Oke. Untuk itu ibu akan mulai materi terlebih dahulu. Sebelum itu ibu akan menyampaikan cara mainnya saat ini. Di sini ibu nanti akan memberikan kalian kertas, di mana di situ ada diminta untuk menuliskan pertanyaan dari kalian yang tidak dipahami dari materi yang nanti akan ibu jelaskan. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan satu orang, satu anak, satu pertanyaan. Nanti akan dikumpulkan, ditutup dan dilotre. Di lotre semua anak akan kebagian soal apa? Nanti ibu akan minta kalian untuk, jadi yang pertama meminta membuat soal. Yang pertama diminta untuk membuat soal. Setelah soal selesai dibuat, dikumpulkan. Nah, setelah itu dikumpulkan, lalu dikocok dan dilotre, dibagikan kepada semua orang. Nah, anak yang mendapatkan soal itu, ibu akan meminta untuk mencari jawabannya. Jawabannya di mana? Di LKS, boleh tanya diskusi dengan teman, boleh tanya sama ibu, diperkenankan. Intinya harus mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang didapatkan. Baru ketika seperti itu ibu akan minta untuk dipresentasikan. Paham? Paham. Cara mainnya kali ini? Paham. Oke, kalau seperti itu di sini ibu akan
menjelaskan materi terlebih dahulu ya, harap didengarkan dengan baik. Bahasan kita pada kali ini adalah dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum di sini adalah apa yang dimaksud dengan dinamika? Ada yang tahu? Dalam bahasa IPA ada yang namanya itu dinamis. Dinamis itu berubah, berkembang. Lalu apa yang dimaksud dengan dinamika pelanggaran hukum di sini? Berkembangnya pelanggaran hukum. Bisa. Selanjutnya ada lagi? Apa? Pelanggaran. Nah, peta konsepnya adalah dinamika ini terbagi menjadi pelanggaran hukum, sanksi pelanggaran hukum, partisipasi dalam penegakan masyarakat. Itu adalah sebab yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi terlebih dahulu kita harus paham apa itu dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum adalah di mana keadaan, di mana sifat dari hukum. Pelanggaran hukum itu bersifat berkembang. Seperti itu ya, berubah, senantiasa berubah, dinamis sifatnya. Oke, dalam perkembangan zaman dulu kita tidak ada namanya, kalau belum adanya internet atau seperti apa, penipuan ya kamu paling ada pencopetan seperti itu ya. Tapi dengan berkembangnya zaman, modus kejahatan atau pelanggaran hukum itu menjadi berkembang. Ya atau tidak? Ya. Ada yang bisa memberikan contoh nggak perkembangan dari pelanggaran hukum itu? Dulu sebelum ada teknologi, bukan biasanya orang main judi terang-terangan, ada bang secara langsung gitu. Sekarang kan udah ada internet, udah ada teknologi, Bu. Jadi main judi online. Judi online, trading kayak Indra yang benar sekali gitu ya. Itu adalah perkembangan dari dinamika hukum, dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Ya, dulu judi kena di tempat gitu ya, polisi langsung di tempat gitu ya. Nangkep di tempat. Tapi sekarang kita ketemu kemarin Indra Kents, ketemu juga Doni Salmanan, bicaranya saham tapi sebenarnya ya itu trading kayak gitu kan ya. Itu bentuk dari judi atau penipuan dalam bentuk yang berbeda. Lalu apakah hukum bisa menjadi payung di situ? Apakah bisa menjadi umbrella law di mana tujuan hukum itu ada? Apakah bisa? Terkadang tidak bisa. Ada, pernah mendengar kasus Raffi Ahmad? Enggak. Raffi Ahmad banyak ya kasusnya. Raffi Ahmad selingkuhan, ini itu. Tapi yang akan ibu bahas di sini kasus narkoba Raffi Ahmad. Ya, pernah. Kena BNN. Raffi Ahmad itu pernah pakai narkoba. Tapi dalam legalitas hukum Indonesia itu tidak terdapat dalam undang-undang narkotika di Indonesia. Jadi di situ hukum tidak bisa memayungi. Padahal dalam hukum itu ada namanya asas retroaktif, tidak bisa berlaku surut, atau asas legalitas di mana seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana, melakukan suatu pelanggaran hukum. Yang dimaksud di sini, pelanggaran hukum di sini apabila itu terdapat dalam undang-undang. Nah, itu yang dipakai oleh pengacara Raffi Ahmad saat itu untuk membela Raffi Ahmad, karena di situ dalam undang-undang narkotika, narkoba yang dipakai oleh Raffi Ahmad itu tidak ada. Jadi kan ada jenis narkoba, ada jenis psikotropika, tapi yang dipakai itu impor dari luar negeri dan nggak ada di Indonesia. Jadi di situ kena rehabilitasi. Nah, disitulah yang dimaksud dengan dinamika pelanggaran hukum. Jadi hukum itu harus senantiasa dinamis, berubah, mengikuti perkembangan zaman. Karena kita sudah berubah. Kita belanja ke pakai Shopee. Awalnya tidak ada undang-undang terkait dengan penjualan online. Tidak ada perlindungan konsumen di situ. Lalu karena sekarang sudah mulai ada internet, belajar di mana lagi? Belajar apa ya? Belanja juga bisa melalui di belanja ke Cina. Kita belanja ke Cina, tapi nggak pakai bea cukai, nggak pakai kapal sendiri, gitu kan ya? Nah, itu apakah ada hukum yang melindungi di situ? Ada sekarang dengan adanya undang-undang ITE, undang-undang e-commerce dan lain sebagainya. Jadi hukum agar tetap
ada agar tetap sejalan itu harus berkembang. Berkembang. Paham di sini yang dimaksud dengan dinamika hukum? Paham. Dinamika hukum? Paham. Ya. Makin pinter, makin berkembang zaman, makin pinter juga penjahatnya untuk melakukan kejahatan. Iya dong. Tapi jangan ditiru. Kita tidak boleh seperti itu. Untuk itulah pemerintah senantiasa akan memperbarui hukum. DPR yang kerjanya sibuk di Senayan itu juga melaksanakan itu juga untuk apa? Untuk agar hukum yang ada di Indonesia bisa melindungi segenap kebutuhan dari masyarakat. Oke, paham di sini? Paham. Nah, dinamika pelanggaran hukum ini terbagi menjadi peta konsep yang akan kita bahas adalah yang pertama, ada pelanggaran hukum. Yang kedua, sanksi pelanggaran hukum. Ketika ada yang melanggar, ada pelanggaran, otomatis ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa? Sanksi. Kamu telat sekolah, disanksi apa? Lari. Konsekuensi dari Telat. Kalau kamu tidak telat, konsekuensinya apa? Masuk biasa. Masuk kelas biasa. Dalam semua hal di dunia ini ada sebab dan akibat. Kamu berbuat baik, kamu juga akan mendapatkan hal yang baik. Kamu melanggar, kamu mendapatkan sanksi. Begitu kan? Ya. Kamu menabung, kamu akan kaya. Kamu belajar, kamu akan Pintar. Kamu malas, Bodoh. Nah, kamu tadi tidak belajar sebelumnya di rumah bisa menjawab pertanyaan atau tidak? Tidak. Seperti Tadi. Nah, itu jadi pelajaran untuk kalian ya. Jadi harus belajar. Konsekuensi dari semua hal itu selalu berdampingan. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ada sisi baik dan ada sisi buruk. Oke. Selanjutnya di sini ada partisipasi dalam penegakan hukum. Partisipasi di sini harus diikutsertakan semua. Ada dalam stakeholder suatu negara, begitu ya. Ada masyarakat, ada pemerintah, ada negara. Itu juga harus berpartisipasi agar tegaknya penegakan hukum di Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya. Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum seperti yang Ibu contohkan tadi. Pelanggaran hukum di sini disebut juga sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Itu adalah pelanggaran hukum. Ya. Jadi ketika ada seseorang, ada manusia yang melanggar aturan yang ditetapkan, itu termasuk kepada perbuatan melanggar hukum. Contoh, hukum di sekolah itu adalah kamu tidak boleh telat. Ketika kamu telat, berarti kamu sanksi. Melanggar hukum atau aturan yang ada di kelas di sekolah tersebut. Selanjutnya, pelanggaran hukum juga bisa tadi kan melawan aturan. Jadi ada dua konsep dari pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Yang kedua, pengingkaran atau tidak melaksanakan kewajiban. Itu bisa menjadi bagian dari pelanggaran hukum. Jadi ada dua konsep. Yang pertama tadi apa? Pelanggaran hukum. Bertentangan. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Dengan hukum. Yang kedua, Pengingkaran terhadap kewajiban. Nah, jadi ada dua konsep. Jadi mau kamu yang manapun itu termasuk pada pelanggaran hukum. Ketika kamu tidak melaksanakan aturan, ketika kamu bertentangan dengan aturannya, atau ketika kamu tidak melaksanakan kewajiban
kewajiban itu sama-sama melanggar hukum. Contoh ketika tidak melaksanakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah ketika kamu tadi disuruh jangan telat tapi telat. Yang kedua, yang tidak melaksanakan kewajiban, kamu disuruh mengerjakan PR tapi tidak mengerjakan, itu juga melanggar. Paham? Oke, selanjutnya apa penyebab terjadinya hukum? Itu ada dua konsep juga. Yang pertama, manusianya atau si pelanggar itu sudah menganggap sebagai kebiasaan. Wis biasa bu telat. Wis biasa bu nerobos lampu merah bu kalau nggak ada polisinya bu. Apalagi ditelan. Pertigaan kampus itu ya. Kalau itu biasanya itu ibu sering menemukan itu kalau sudah sepi bablas. Nah, itu karena apa? Manusia menganggap melanggar hukum, bertentangan dengan hukum itu sudah biasa. Oke. Yang kedua, hukum yang berlaku itu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Seperti yang ibu bilang tadi, sudah tidak ada aturannya atau sudah tidak lagi relevan. Ya, begitu. Sudah tidak lagi relevan hukumnya itu. Tadi belanja judi kok judi yang biasa aja, judi online sekarang, gitu kan? Itu contoh bahwa tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, di mana pelanggaran hukum itu terjadi? Coba di mana? Lingkungan. Di lingkungan apa? Kelihatan tak? Warga, Masyarakat, sekolah, keluarga, masyarakat, negara. Coba ibu ingin dengar. Di lingkungan sekolah yang melanggar hukum, apa contohnya? tidak memperhatikan penjelasan guru. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Oke, di lingkungan keluarga, apa contoh pelanggaran hukumnya? Apa? Membantai perintah orang tua. Perintah orang. Oke, benar. Di lingkungan masyarakat, apa? Buang sampah sembarangan. Apa lagi? Apa sana? Buang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kalau lihat video barusan. Di lingkungan negara, siapa yang mau menjawab? Contoh di lingkungan negara. Saya bu, Apa? merusak fasilitas negara dengan sengaja. Vandalisme, kamu contohnya mencoret-coret fasilitas umum, itu juga pelanggaran hukum. Oke, itu adalah di mana pelanggaran hukum terjadi. Jadi dalam semua lapisan masyarakat, baik dari sekolah, keluarga, negara, masyarakat itu rentan untuk adanya pelanggaran hukum. Oke, sanksi dari pelanggaran hukum di sini itu terbagi menjadi dua. Ada sanksi pokok dan ada sanksi tambahan. Sanksi pokok di sini ada apa saja? Hukuman mati. Hukuman mati. Ini di Indonesia yang berlaku hukuman mati itu cuma di bukan narkotika. Aceh, cambuk, kisos dan lain sebagainya. Tapi pertama kali hukuman mati di Indonesia kedua, terorisme dan narkotika. Terorisme Rozi, Ya. 2 itu ditambah. Sama juga dengan narkotika yang kemarin sempat ramai sampai hubungan diplomatik dengan Australia terganggu karena saat itu yang kena yang dihukum mati itu adalah orang Australia. Jadi hubungan diplomatik dengan Australia sempat kacau sedikit karena itu dihukum mati di Indonesia. Kasusnya narkotika, bandar geng. Oke, yang kedua adalah hukuman penjara. Ini biasa ya. Iya. Terus ada apa itu? Kurungan itu dalam 1 hari sampai 1 bulan itu termasuk pada kurungan. Sedangkan yang terakhir itu adalah pidana pokok, itu adalah hukuman pokok itu
denda. Kamu biasanya juga selain dihukum juga didenda. Kalau kasus korupsi biasanya kan kena juga Iya. dengan membayar berapa juta, berapa ratus M gitu lah ya. Selanjutnya pidana tambahan itu pencabutan hak tertentu, seperti contoh pada kasus korupsi dicabut hak politiknya. Selanjutnya ada perampasan atau penyitaan, jadi rumahnya disita. Bupati kita pernah, ya semuanya itu disita semuanya. Itu juga intinya kekayaan yang didapat pada kasus korupsi contohnya ya. Kekayaan yang didapat selama menjabat itu dirampas. Atau ketika kamu judi di mana itu namanya? Di tempat misalnya ya. Atau itu kan biasanya dirampas sebagai alat bukti. Atau judi ayamnya dirampas juga sebagai alat bukti. Sabung. Sanksi norma sosial itu ada dua. Sanksi moral dan sanksi Sosial. sanksi moral itu apa saja? Yang pertama itu adalah perasaan berdosa, yang kedua itu adalah perasaan malu. Kalian akan merasa berdosa. Seperti itu ya, ketika misalnya kamu mencuri uang maknya, misal, itu ada merasa bersalah atau tidak? Ada. Atau ketika kamu ketahuan mencuri, jangan kamu, orang ketahuan mencuri pasti ada rasa malu. Selanjutnya, sanksi sosialnya adalah digosipin, dikucilkan, dicela, dicemooh, ataupun kerja sosial. Oke. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum yaitu adalah kepatuhan hukum yang mengandung arti bahwa seseorang itu memiliki kesadaran untuk yang pertama memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi meskipun kamu tahu itu tidak tidak ada yang melihat, polisinya tidak melihat, tapi kamu tetap patuh pada rambu-rambu lalu lintas, itu benar. Selanjutnya, mempertahankan tata tertib hukum yang ada. Jangan ketika kamu lengah, kamu tidak melaksanakan kewajibannya. Yang terakhir adalah menegakkan kepastian hukum. Menegakkan kepastian hukum di sini adalah meletakkan hukum pada urutan tertinggi. Sudah? Terima kasih. Oke? Ada yang dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Apa yang disebutkan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak korupsi itu bagaimana? Peran masyarakat dalam mencegah tindak korupsi adalah di sekolah adalah ibu pada mata pelajaran PPKN itu akan mengajarkan kalian untuk jujur, harus jujur gitu ya. Kamu jadi seseorang itu harus tahu bahwa kalau kamu itu sudah diajarkan jujur dari kecil, kamu tidak akan korupsi. Korupsi itu kan mencuri. Mencuri uang negara. Jadi seperti itu. Ada beberapa tingkatan masyarakat itu harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya korupsi. Tadi itu anak-anak diajarkan untuk jujur sejak kecil. Terus pemerintahan seharusnya juga hukum yang lebih kuat. Tapi kita kan tahu bahwa kadang itu untuk kasus korupsi hukum di Indonesia itu masih lemah. Di Jepang orang ketahuan korupsi dia harakiri. Harakiri itu adalah bunuh diri karena menanggung malu. Itu tinggal bunuh sendiri ya, harakiri. Jadi itu biasanya itu dulu samurai, itu awal mulanya itu adalah samurai seperti itu ya. Dia itu kalau kalah atau seperti apa itu malu pada kehormatannya dia sendiri, dia itu harakiri. Kalau dipotong tangannya, kisos ketika mencuri, apalagi korupsi, seperti itu ya. Tapi di Indonesia selnya enak, Ada AC-nya. ada itunya, internet masih bisa, terus ya masih bisa jalan-jalan, itu sudah jadi rahasia umum. Yang namanya sel kelas 1 di lapas kelas 1 Sukamiskin itu gudangnya kotor. Ya kan? Pernah
Najwa Shihab meliput, Iya. ternyata tidak ada orangnya di dalam, jalan-jalan. Ruangannya ber-AC, kasurnya spring bed, ya enak gitu loh. Enak, Bisa shower. Mandinya pakai shower, di sini pakai diciduk air dengan cantik Yang merayu, penjara. kayak gitu kan ya. Nah, itu adalah bentuk dari partisipasi yang seharusnya untuk mencegah terjadinya korupsi. Oke, selesai. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ibu akan bagikan ini. Ibu akan bagikan ini, terus nanti kalian kumpulkan di sini, dilipat menjadi lingkaran, terus dikumpulkan di sini ya. Ya. Ibu kasih waktu kalian 5 sampai 10 menit untuk membuat soal. Nanti gak usah jawabannya ya, soalnya toh nanti kita bagikan kepada seluruh teman-teman di kelas. Soalnya gitu ya. Ya, nanti dibagikan ya. Nanti ditaruh di sini, ditaruh di depan. Ya. Oke, silakan dikerjakan 5 sampai 10 menit dicari soal yang kalian tidak pahami. Gulpen. Bener. Bu dikumpulkan, Bu. Dilipat nanti dikumpulkan. Dilipat yang rapi, dilipat yang lingkaran, dilipat lingkaran. Tidak mau, Bu. Digulung. Jangan dilipat, digulung. Ya. Kata gulung. Nih. Lima menit lagi, silakan dibuat soalnya.
Oke, yang sudah sambil dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan maju. Satu-satu, jangan rebutan. Yuk, satu. Siapa yang duduk lah? Oh, beres geram. Sudah? Ya, ayo, masih ada waktu untuk menyelesaikan. Digulung, digulung, digulung. Digulung, gulung, gulung. Ini siapa nih? Betul bu. Sudah selesai semua? Sudah? Oke, kalau gitu dimulai dari Depan. Oke, dimulai dari Salman untuk mengambil lotre. Selanjutnya ayo. Jangan dibuka dulu dong, soalnya nanti bareng-bareng. Ada waktunya. Ayo Aden. Asna. Sana. Oke, habis ya. Jadi semua anak sudah mendapatkan satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya mau ditulis di mana, Bu, dan jawabannya? Nah, kalian tulis di sini. Ini namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Di sini Bu akan menjelaskan ya cara pengisiannya. Ini sudah ada kompetensi dasar, ada tujuan yang dibahas tadi, ada nama siswa. Jangan lupa untuk ditulis kelas dan nomor absennya. Juga ada petunjuk cara pengisian, bisa kalian baca di sini. Selanjutnya bisa kalian pertanyaan
dapat di kertas tadi itu kalian tulis di sini, kalian ibu kasih waktu untuk mencari jawabannya dan tuliskan di sini ya. 10 menit cukup? 5 sampai 10 menit tergantung dari kondisional juga ya. 5-10 menit nanti kalian cari jawabannya, nanti ibu nilai di sini. Oke? Oke. Silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya buku kak. Yun. Pokrok. Sudah semua? Oke, silakan dikerjakan. Iya.
Ini ya. Bidang iptek. Kenangan zaman sekolah. Hai. Sudah? Udah Ibu. Ada yang masih butuh tambahan waktu? Pandai. Oke, 1 menit lagi, Bu kasih waktu kurang 1 menit lagi dari waktu yang ditentukan. Ini Bu membuka sesi pertanyaan ya, juga untuk kalian jika yang dipresentasikan oleh temannya kurang puas, itu boleh ditanyakan. Masih ada yang belum selesai temannya, tunggu ya. Sinawang ingin terus ngercahyo masih
Angku Oke, selesai. Ini masih tunggu ya, temannya belum selesai. Ya, dilanjutkan nggak apa-apa. Kamu sudah selesai. Tuh Abid. Jibi. Tiga telur kena. Ayo. Untuk mana ini? Iya, paham. Oke, sudah lebih 5 menit ya dari perjanjiannya. Jadi kita akan menunjuk. Mereka dirapikan duduknya. Oke. Ibu akan menunjuk. Sekarang oke. Ibu akan menunjuk. Sudah siap semua? Angkat KPD-nya semua. Siap? Siap. Tulis semua? Sudah. Oke. Ibu akan menunjuk satu orang. Nanti ini kayak apa ya? Acak gitu ya, secara random acak. Ibu akan memilih berdasarkan ya, terserah ibu ya untuk pilihannya. Nanti kalian boleh menunjuk temannya. Oke. Yang pertama, sekarang kita tanggal 26. 26 kita lihat absen. 26 nggak ada ya. Kalau gitu sekarang bulan 11 kita lihat absen nomor 11. Turota Ayun. Silakan Turota Ayun untuk dipresentasikan pertanyaan dan jawabannya ke depan. Widih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Kamu mendapat pertanyaan apa? Dibaca soalnya. Apa saja ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum? Jawabannya, mencerminkan sikap patuh pada hukum yang berlaku. Kita harus mengikuti norma-norma yang sudah ada. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kalau kita korupsi pada negara, kita rugi sendirilah. Kita dikenakan sanksi, dan keluarga kita dan keluarga yang ada di sekitar kita juga ikut terlibat. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita jika bersikap kepada orang lain, kita harus menjaga sikap kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Disenangi masyarakat, ya seperti tadi, agar kita disenangi, disukai masyarakat karena kita menjaga sikap kita. Menciptakan kesadaran hidup. Kita harus sadar kalau kita melanggar hukum, kita dikenakan sanksi. Sekian dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ada pertanyaan untuk Yuyun? Nggak ada. Sudah dipahami ya? Oke. Selanjutnya Yuyun, boleh tunjuk satu teman favorit kamu. Ade, silakan maju gantikan Yuyun. Sakti. Assalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud kejahatan dan pelanggaran. Yaitu, kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat. Berarti kalau kejahatan itu yang melakukan kejahatan yang berat, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan kejahatan yang diberi sanksi hukuman dan denda. Pada umumnya sanksi tindak pelanggaran berupa denda. Pelanggaran berarti bukan melakukan kejahatan yang berat. Kalau pelanggar yang ringan, lebat menerobos lampu merah. beberapa lampu merah kan kena. Itu pelanggaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adel, silakan pilih satu teman favorit kamu. Desi, silakan maju. Ayo dengarkan temannya. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan kepada temannya? Tidak. Silakan duduk. Ini Desi. Desi, silakan memilih teman favorit kamu. Kiki, silakan maju. Jangan malu-malu, bersuara nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi Loh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendapat pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum? Kesadaran hukum adalah keyakinan akan kebenaran hukum yang diberikan dengan perbuatan atau tindakan mematuhi hukum. Jadi kita harus mematuhi hukum yang ada, seperti contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, kita tidak boleh menerobos. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kiki, silakan pilih satu teman favorit kamu. Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Di sini pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud sikap objektif dan rasional. Jawabannya, bersikap objektif dan rasional adalah sikap yang ditunjukkan pada seseorang dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum dikembalikan pada data, fakta, dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan kepada temannya? Ada. Oke, silakan Dewi untuk Awi untuk memilih satu teman favorit kamu. Sana, silakan maju sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana hukuman bagi orang yang main hakim sendiri? Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum seperti contoh tersebut sudah tentu memiliki
tersebut jika terbukti bersalah di pengadilan, maka akan mendapatkan sanksi hukuman. Sanksi hukumannya bisa berupa hukuman mati, denda, bahkan hukuman kurungan. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan kepada temannya? Saya Bu. Oke, silakan ditanyakan. Contoh kasus main hakim sendiri itu apa? Seperti maling yang dikeroyok oleh masyarakat. Kan masyarakat itu tidak menyerahkan kepada hak yang berwajib, langsung dikeroyok, itu kan main hakim sendiri. Oh iya. Nah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, silakan sana pilih teman favorit kamu. Iin, aduh favorit beneran ini, biasanya ini bestie banget. Ayo, silakan Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sebutkan hukuman yang termasuk hukuman tambahan. 1. Pencabutan hak-hak tertentu. Seperti halnya hukuman-hukuman yang tidak jelas bisa dicabut. Yang kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu seperti benda-benda yang dimiliki. Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Jadi setelah selesai semuanya hanya menunggu pengumuman keputusan dari hakim. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan sama temannya? Jangan langsung duduk ya. Ditunggu pertanyaan dulu. Oke, Iin silakan pilih satu teman favoritmu. Gak ada yang cowok tak? Ayo, dipilih. Yusuf Ibu. Yusuf silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya. Pertanyaannya adalah dalam melakukan pelanggaran kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Terdapat beberapa norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sebutkan dan jelaskan norma-norma hukum tersebut. Yaitu ada 2, tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang dibuat secara material yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, nyata. Nyata adalah berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Mungkin ada pertanyaan? Ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Yusuf silakan pilih satu teman favorit kamu. Umang silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak korupsi, yaitu 1. Mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan para penyelenggara pemerintahan. 2. Mengadakan pengawasan secara langsung terhadap pembangunan atau proyek pemerintahan. 3. Membentuk lembaga swadaya masyarakat LSM yang dapat mengontrol tindakan para pejabat negara. 4. Menuliskan pada media massa tentang kasus korupsi dan penyimpangan lain yang dilakukan oleh para pejabat negara. Ada yang mau ditanyakan sama temannya? Tidak ada. Sudah bisa dipahami semua? Sudah. Silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umang silakan pilih satu teman favorit Rizky. kamu. Rizky silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Apa yang maksud aturan secara material? Jawabannya? Jawaban dari kamu? Aturan yang sudah diterapkan, contohnya mengenai sanksi hukum pidana diatur dalam pasal 10 KUHP. Jadi aturan yang sudah ada dalam undang-undang dan yang sudah ditetapkan gitu ya. Ada pertanyaan untuk temannya? Tidak ada. Tidak ada. Oke,
Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Oke, Rizky, silakan pilih satu temanmu. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Berikan contoh dari pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Jawabannya datang terlambat ke sekolah, berpakaian tidak rapi, tidak memperhatikan penjelasan guru dan menyontek ketika ulangan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Eka pilih satu teman favorit kamu. Nanti Salman. Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam penjara paling lama 15 tahun. Yang saya tanyakan, kenapa masih banyak kasus pembunuhan di Indonesia itu tidak dikenai hukuman 15 tahun tersebut? Saya akan menjawab pertanyaannya. Itu adalah ancaman pidananya, tapi ancaman pidana itu dibuat pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Kalau semua langsung diputus seperti yang termuat dalam undang-undang itu, maka buat apa peradilan? Makanya adanya peradilan itu membuktikan bahwa kita sama-sama punya hak yang sama di hadapan hukum, dan negara kita itu masih menganut equality before the law atau peradilan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, silakan ditutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sama pilih satu orang favorit kamu. Tinggal siapa yang belum? Dewi sama Lia. Dewi sama Lia. Dewi sama Lia. Oke, pilih satu orang. Dewi. Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Bagaimanakah sikap positif terhadap hukum atau kesadaran hukum? Jawabannya harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan, di berbagai kehidupan lingkungan sebagai sebuah budaya. Jika hukum sudah merupakan budaya atau budaya, maka kehidupan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan hukum dapat dicapai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta terakhir hari ini silakan Mas Na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Soalnya berikan contoh pelanggaran hukum di lingkungan sekolah dan kenapa pelanggaran tersebut disebut pelanggaran hukum. Yang pertama contohnya, datang ke sekolah terlambat, berpakaian tidak rapi, tidak memperhatikan penjelasan guru, menyontek ketika ujian, membolos pada jam pelajaran. Contoh tersebut kenapa termasuk pelanggaran? Karena di sekolah manapun tidak ada peraturan yang memperbolehkan datang ke sekolah terlambat. Masa iya sekolah pukul 7 dia masuk pukul 9? Tidak ada kan sekolah yang lain? Yang kedua, berpakaian tidak rapi. Masa iya disuruh pakai seragam yayasan tapi dia pakai coklat? Itu kan melanggar. Yang ketiga, tidak memperhatikan penjelasan guru. Buat apa sekolah kalau tidak mau mendengarkan penjelasan? Menyontek ketika ulangan. Kita ulangan itu harus belajar, tidak boleh nyontek. Kalau nyontek kita akan dikenakan sanksi. Jadi itu termasuk pelanggaran. Membolos pada jam pelajaran. Disuruh sekolah kok malah bolos. Jadi bolos itu kan tidak diperbolehkan karena kita harus sekolah.
jaga jam, jaga waktu. Sudah itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada, Ibu. Oke, silakan. Kan di sekolah ini kalau mau izin itu harus pakai surat ya Ibu. Ketika ada siswa yang izin pergi ke toilet dapat surat tapi perginya ke toilet itu merokok. Bagaimana itu? Apakah itu termasuk pelanggaran? Sedangkan siswa itu sudah izin pakai surat. Oke, silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Norasana. Nah, di situ dia memiliki izin untuk keluar untuk ke toilet. Masa iya ke toilet untuk tidur? Kan ibu itu pasti mengizinkan untuk BAB, BAK gitu. Jadi yang surat izin itu tidak melanggar, tapi yang melanggar itu tentang merokok. Karena di sekolah ini tidak memperbolehkan siswa untuk merokok. Jadi itu termasuk pelanggaran hukum yang merokok. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah presentasi semua ya? Sudah. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Ibu akan nilai terlebih dahulu, kalian rapikan bangkunya. Kang Tresnan. Kang Ruawa. Mama, teman, kan, tapor.
Oke. Ini sudah Ibu nilai. Ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, di sini sudah Ibu kasih nilai ya KKPD-nya. Ibu serahkan kembali ke kalian. Adelia Nurwahyuniari, Adik-adik. Roki Atur Rizkia, Awin Kamaro, Ainur Rohmah, Salman Taufik, Desi Wahyuni, Hasna Maulida, Eka Anggi Yuda, Dewi Masito, Kurota Ayun, Ahot Ibu Lumang, Yusuf Maulana, Rizky M, Nur Hasana. Oke, sudah ya, itu adalah nilai kalian. Itu berdasarkan berarti itu masuk pada nilai pengetahuan. Oke, cukup untuk hari ini. Ibu ingin sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin mendengar kesimpulan kalian hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan hari ini? Saya, Bu. Silakan. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa dinamika pelanggaran hukum di Indonesia itu semakin banyak dan sering terjadi, seperti tindakan main hakim sendiri, tindakan korupsi, dan pelanggaran hukum itu berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, negara, dan masyarakat. Terus berbagai macam juga sanksi yang ditindakkan kepada pelanggar yang pelanggar, seperti tindakannya harus tegas dan nyata. Oke, terima kasih Hasna. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Sudah. Nah, sebelum itu Ibu juga ingin, setelah kesimpulan, Ibu juga ingin mendengar refleksi dari kalian. Refleksi pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Cara pembelajaran hari ini apa kalian bingung? Makin tidak paham atau bagaimana? Ada yang bisa memberikan refleksi? Ya, Bu. Oke, silakan Yusuf. Pembelajaran seperti hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa sharing-sharing tentang hukum-hukum di Indonesia pada teman-teman kita. Ya, Ibu pernah berkata bahwa Khairun-nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang memberikan refleksi lagi? Oke, jadi tujuan dari adanya pembelajaran hari ini seperti ini adalah untuk melatih kalian. Jadi di sini adalah ada yang mengatakan ya, secara psikologis kalian itu adalah cara untuk biar paham banget, sangat paham itu adalah salah satu caranya, cara pembelajaran agar lebih cepat paham adalah dengan menjadi guru. Ketika kalian menjadi guru, di sini kalian akan belajar lebih awal gitu ya, mempunyai tanggung jawab untuk membuat temannya paham. Untuk itulah ada cara di sini dikembangkan namanya everyone is teacher here. Jadi setiap orang di sini menjadi guru dengan menjawab pertanyaan temannya masing-masing. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tadi sudah ya, sudah dibuka sesi pertanyaan juga. Oke, di sini Ibu akan mengingatkan untuk pembelajaran minggu depan. Pembelajaran minggu depan adalah Ibu akan menginformasikan pembelajaran minggu depan. Nah, tadi minggu depan kita adalah kita sudah selesai bab kedua ya, sebelum ujian.
ujian, terlebih dahulu Ibu akan melaksanakan ulangan hari Raya. Jadi minggu depan kita bertemu untuk ulangan hari Raya. Ulangan harian di sini Ibu sudah siapkan kisi-kisinya, yaitu ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian, begitu ya. Dipersiapkan sebaik mungkin. Oke? Ibu, boleh bertanya? Oke, silakan untuk bertanya jika mau bertanya. Ibu kan pernah kuliah ya Bu? Ya. Jurusan hukum kan? Ya. Ibu apa ya? Skripsi itu Bu, kalau jurusan hukum kayak meneliti satu kasus Bu. Ada banyak cara gitu ya. Iya, meneliti satu kasus, tapi yang jelas jika kamu meneliti satu kasus, itu kamu harus sudah yang bersifat inkrah. Apa itu inkrah? Inkrah itu sudah diputus oleh hakim. Jadi seperti itu. Jadi kasus misalnya seperti sekarang, masih kasusnya Sambo misal. Kasusnya Sambo di situ belum selesai. Ya kan? Hakim belum memutus secara inkrah. Jadi di situ tidak bisa dijadikan tidak bisa menjadi jurisprudensi juga gitu kan ya. Itu tidak bisa dijadikan landasan kasus seperti itu. Baru jika ada suatu kasus, misalnya kasus seperti ini sudah inkrah, sudah selesai, itu baru boleh dilakukan penelitian hukum. Nah, gitu ya. Ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan pelajaran juga boleh. Oke, refleksi sudah, kesimpulan juga sudah selesai. Di sini oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, oh ya silakan. Kenapa tindakan korupsi banyak dilakukan? Kenapa ibu tindakan korupsi banyak dilakukan oleh orang atas seperti pengusaha-pengusaha besar? Oke, jadi korupsi itu kenapa dilakukan oleh orang-orang yang punya kuasa? Seperti itu ya. Karena korupsi itu merupakan kejahatan. Jadi dalam korupsi gitu ya, ada istilah dalam kejahatan itu ada dua istilah. Ada white collar crime, kejahatan kerah putih, dan blue collar crime. Jadi apa maksudnya blue collar crime? Itu adalah kejahatan kerah biru. Jadi pada zaman dahulu kala, masih zaman dulu, itu orang itu dilihat berdasarkan bajunya. Orang kaya, orang bangsawan, orang yang punya kuasa itu cuma bisa pakai baju putih. Yang orang tidak punya itu pakai baju biru, itu disebut sebagai kejahatan biasa. Jadi memang yang korupsi itu yang punya kuasa. Karena apa? Yang dicuri adalah uang negara. Definisi dari korupsi adalah mengambil atau merugikan negara. Jadi seperti karena yang bisa, jadi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang rendahan seperti itu. Masa penjual cilok mau korupsi uang negara? APBN dari mana? Kan seperti itu. Yang bisa ya seperti DPR, ya seperti siapa gitu yang punya akses untuk mengakses APBN
LBN itu. Begitu ya, paham? Oke. Mungkin itu saja untuk hari ini, gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup pada pembelajaran pada hari ini, kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa mengakhiri pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, baik kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Oke, selamat belajar di rumah untuk ulangan minggu depan. Pulangnya nanti hati-hati di jalan, jangan nerobos lampu merah, patuhi hukum seperti yang kita pelajari hari ini ya. Hati-hati. Juga di lingkungan keluarga juga ya, jangan suka membantah perintah orang tua, gitu ya. Buat kalian menjadi manusia yang bermanfaat dan berilmu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.